Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8. Dalam video kali ini kita akan belajar KD 4.2 menulis teks berita bersama Anton Data. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik saja ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memilih satu peristiwa atau kejadian sebagai sumber ide penulisan berita. Kedua, peserta didik dapat menentukan pokok-pokok informasi untuk penulisan teks berita. Dan 3, peserta didik dapat menulis teks berita berdasarkan pokok-pokok berita. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah bersama-sama menelaah unsur-unsur berita, kemudian menyimpulkan isi berita, dan juga mengenal struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Nah, itu semua pada saat ini akan kita gunakan untuk mendasari kita dalam menulis teks berita. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis teks berita. Yang pertama, menentukan topik atau sumber berita. Topik atau sumber berita biasanya berasal dari peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Topik atau sumber berita dapat kita peroleh dengan mendatangi sumber berita atau pengamatan langsung ataupun wawancara dengan narasumber atau orang yang terkait dengan peristiwa. Dari sumber berita ini kita selanjutnya membuat catatan-catatan yang berupa fakta sesuai kerangka 5W1H. Terkait dengan materi berita, maka kita harus memilih materi berita yang baik. Nah, beberapa ciri materi berita yang baik diantaranya faktual. Maksudnya adalah bahwa informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu yang tidak jelas sumbernya. Selanjutnya, materi harus bersifat aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama. Dan fungsional, artinya materi berita tersebut bermanfaat bagi orang banyak, misalnya dapat memberi motivasi atau pengetahuan. Langkah kedua dalam menulis berita yaitu menyusun kerangka berita. Kerangka berita ini dapat kita susun dengan 5W+1H. Nah, informasi yang kita kumpulkan harus sesuai dengan rumus 5W1H atau adik Simba yang meliputi apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi, di mana, yaitu di mana peristiwa itu terjadi, kapan yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa, kemudian siapa menyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa, dan mengapa ya menyatakan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa dan bagaimana. Ini adalah unsur yang menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Langkah ketiga, mengembangkan kerangka. Nah, kerangka berita dapat dikembangkan sesuai dengan struktur berita yang meliputi judul berita, kepala berita, badan berita, dan kaki berita. Kerangka karangan disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Hal ini sesuai dengan pola piramida terbalik. Langkah yang keempat, menentukan judul berita. Judul merupakan bagian yang sangat penting. Nah, sebuah judul harus kita buat dengan sebaik mungkin karena judul ini merupakan bagian yang untuk menarik atau untuk merangsang pembaca agar tertarik untuk membaca teks yang kita buat. Nah, syarat-syarat judul yang baik diantaranya akurat,
jelas, dan ringkas. Kemudian mencerminkan isi berita dan menarik pembaca, serta judul harus bermakna tunggal atau tidak bermakna ambigu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat berita tersebut, mari sekarang perhatikan contoh menulis berita. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan topik berita. Dalam hal ini kita akan buat topik berita tentang pelajar SMA ciptakan robot. Setelah kita menentukan topik berita, maka kita akan membuat kerangka berita yang meliputi unsur 5W1H atau adik Simba seperti berikut ini. Unsur A, apa? Dengan pertanyaan apa peristiwa yang terjadi, maka kita buat kerangkanya. Pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Unsur D atau di mana, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Jawabnya SMA Muhammadiyah II Sidoarjo dan Universitas Indonesia Jakarta. K, kapan peristiwa itu terjadi? Rabu 26 Oktober 2016. C, atau siapa, ya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di sini pihak-pihak yang terlibat kita tuliskan Satrio Adi, Lutfiatul Laili, Safira Kidis, dan Wigatiningsih. Kemudian unsur M atau mengapa, yaitu mengapa peristiwa tersebut diperlukan. Kita buat kerangkanya sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Dan unsur ba atau bagaimana, yaitu dengan pertanyaan bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut, dapat kita buat kerangkanya sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak orang. Langkah ketiga selanjutnya mengembangkan kerangka. Nah, kerangka kita kembangkan terlebih dahulu tanpa harus membuat judul. Pengembangannya menjadi seperti berikut ini. Pelajar SMA Muhammadiyah II Sidoarjo berhasil menciptakan robot transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Robot ini juga membawa pelajar SMA tersebut menjadi juara tingkat nasional yang diadakan di Universitas Indonesia. Robot transportasi bernama Anson atau Android System and Orientation Sense Transportation ini diciptakan oleh Satrio Adi, siswa kelas 12, Lutfiatul Laili kelas 11, dan Safira Kidis kelas 11, SMA 2 Sidoarjo. Sesuai namanya, Anson dijalankan dengan menggunakan sistem Android. Menurut Satrio, robot Anson dapat digunakan untuk transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Kami menciptakan robot Anson sebagai alat transportasi yang tidak mengeluarkan polusi, ujarnya pada wartawan di SMA 2 Sidoarjo, Rabu 26 Oktober 2016. Sistem Android dipilih karena saat ini masyarakat sudah tidak asing dengan OS robot hijau tersebut. 3 pelajar ini memerlukan waktu 3 minggu untuk mengembangkannya sebelum akhirnya berhasil menjadi juara tingkat nasional. Para siswa SMA Muhammadiyah II Sidoarjo dapat disebut siswa penuh prestasi. Selain Anson, ada 2 robot lagi yang berhasil membawa siswa tersebut menjadi juara 2. Kedua robot tersebut adalah robot Sumo dan robot Atlantik yang menjadi juara kategori robotik di Pesta Rakyat Fisika Universitas Indonesia. Adapun robot Atlantik, Application Natural Smart Home Based IT, berfungsi menyalakan dan mematikan lampu rumah. Robot ini juga mampu mendeteksi pergerakan yang muncul di dalam ruangan. Tidak sampai di situ, robot ini dapat melaporkan pergerakan tersebut melalui SMS ke ponsel si pemilik rumah. Robot Atlantik dirancang Muhammad Darius, Tasya Tamara, dan Rahma Puspita
yang semuanya pelajar kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Robot ini meraih peringkat ketiga pada kejuaraan yang sama. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Wigatiningsih, menyatakan bahwa setiap anak bisa berprestasi asal mau berusaha dan belajar. Setiap siswa bisa berprestasi asal ada kemauan untuk belajar dan tentu terus belajar. Itu terbukti bahwa saat ini banyak siswa kami telah berhasil menjadi juara, kata Wigatiningsih kepada wartawan. Nah, setelah kita mengembangkan kerangka tersebut, selanjutnya kita menentukan judul berita. Sebelumnya kita akan ingat kembali bahwa ketentuan dalam membuat judul ada beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, judul harus akurat, jelas, dan singkat. Yang kedua, judul harus mencerminkan isi berita. Ketiga, judul harus menarik pembaca. Dan keempat, judul harus bermakna tunggal. Nah, berdasarkan syarat tersebut, judul yang tepat untuk berita tersebut adalah Siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Nah, dengan demikian jadilah sebuah teks berita yang kita susun berdasarkan suatu topik tertentu. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk pembelajaran kita hari ini menulis teks berita. Untuk mengasah kemampuan kalian, selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Tugas KD 4.2 menulis teks berita. 1. Bacalah informasi berikut dengan seksama. SMP Terkini 4 menyelenggarakan kirab atau pawai budaya pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta budaya dan seni tradisional kepada generasi muda. Kirab dimulai dari halaman sekolah SMP Terkini 4 dan dibuka oleh Ibu Ita selaku kepala sekolah. Beragam kesenian dan pakaian tradisional dipentaskan sehingga acara sangat meriah. 2. Tulislah teks berita berdasarkan ilustrasi tersebut sesuai langkah-langkah menulis berita yang sudah dipelajari. 3. Unsur waktu dan tempat tentukan sendiri. Nah, ini anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat satu buah teks berita dengan topik kirab atau pawai budaya belajar SMP Terkini 4 tentang waktu pelaksanaan, tanggal dan beberapa jenis kesenian serta pakaian tradisional yang dipentaskan. Silahkan kalian boleh tentukan sendiri. Selamat mengerjakan.